Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita melihat kembali untuk sebuah bacaan pencerahan ya. Untuk bacaan relationship yang akan saya buat dalam bacaan Twin Flame Connection. Ini sebuah bacaan tentang hubungan yang dilewati seseorang, tentunya dalam koneksi Twin Flame di sini. Oke, untuk edisi pertama di bulan Agustus, di minggu pertama ini. Ya, koneksi Twin Flame nanti seperti biasa saya akan melihat dalam sebuah situasi yang berbeda ya. Mereka yang sudah menemukan atau sedang menjalani perjalanan spiritual dalam penemuan jati diri, dan jati diri itulah sebagai Twin Flame, dan mereka yang sedang menjalani sebuah koneksi Twin Flame bersama seseorang. Kita lihat dalam dua situasi. Oke. Kartu oracle yang keluar di sini adalah Remember Me by the Happy Memories We Create. Wow. Yap, kita lihat dari kartu tarot. Apa yang menjadi situasi koneksi Twin Flame untuk minggu ini? Ada Page of Coins, Page of Pentacles, ada Five of Cups, ada Two of Swords. Kemudian ada kartu The Star, Ten of Coins, dan The Fool. Oke, dan di sini ada Three of Wands, ya. Koneksi Twin Flame untuk kalian yang sedang dalam perjalanan spiritual, ada sebuah masa awakening di sini ya untuk menemukan jati diri dalam menjalani ya kehidupan lebih spiritual. Saya melihat seperti ada hal-hal yang memang membuat kalian yang selama ini mungkin sudah mencoba untuk menjalani panggilan hidup kalian ya, panggilan jiwa kalian, entah itu mungkin kalian saat ini sudah lebih banyak ya mengisi kehidupan kalian dengan banyak hal, melayani, melakukan hal-hal yang lebih banyak berkaitan dengan orang lain begitu ya. Itu adalah panggilan jiwa. Tapi di sini saya melihat mungkin ada masanya kita stuck. Kita seperti seseorang yang bisa dikatakan ada masanya kita merasa seperti sudah mengambil keputusan yang beresiko. Dalam arti terkadang kita mungkin diliputi kebimbangan. Apakah memang apa yang menjadi panggilan jiwa kita saat ini untuk menjalani apa yang menjadi ya kehidupan kita dalam arti melayani dan sebagainya, memberi bantuan atau membimbing orang-orang untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan, ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Terkadang kita bimbang. Terkadang kita merasa bahwa mungkin ini bukan sesuatu hal yang tepat buat kita. Ya, ada kebimbangan. Ya, pada akhirnya kalau saya melihat dari kartu ini, kalian yang sudah lebih memulai menjalani kehidupan spiritual mungkin mulai mengevaluasi lagi. Kita juga mulai ya memikirkan mungkin bukan ini yang tepat jalan hidupku. Barangkali seperti itu ya. Mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih baik yang menjadi pilihan hidupku. Mungkin bukan ini. Seperti ada energi kita ingin mencoba
melakukan ya sesuatu hal yang berbeda, atau kita ingin melihat peluang yang lain dari apa yang menjadi panggilan jiwa kita seperti yang saat ini kita lakoni, ya, yang kita jalani. Mencoba untuk punya harapan atau keinginan-keinginan yang lain. Ngerti ya? Maksudnya kalau sekarang nih, contoh aja. Kamu mungkin sudah bisa menjadi lebih mengikuti apa yang menjadi panggilan jiwamu. Seseorang yang mungkin sudah memiliki bakat spiritual misalnya. Bakat spiritual untuk menyembuhkan. Ada orang-orang yang bisa menyembuhkan dengan cara spiritual. Tapi pada akhirnya, setelah melewati perjalanan itu, mungkin jadi rasa bimbang. Apa benar ini yang terbaik untuk pilihan hidupku, begitu. Dan mulai melihat semacam kemungkinan yang lain yang bisa memberikan harapan. Mungkin lebih baik aku berganti aja, begitu ya. Mungkin ini bukan yang terbaik, mungkin ada yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Karena ini biasanya memang kaitannya tentang finansial. Bagaimana kita hidup secara spiritual, artinya kita tidak terlalu berpikir tentang kemelekatan, tentang ya itu tadi, tidak terlalu mengukur dalam hal materi, ya, apalagi mereka-mereka yang lebih sukarelawan, lebih banyak melakukan tindakan-tindakan pelayanan tanpa memikirkan bayaran. Jelas itu juga bisa jadi sebuah tantangan. Kalau begini terus, apa bisa aku ngidupin keluargaku? Sementara mungkin sudah sekian lama memilih sebagai seorang relawan, itu juga merupakan panggilan jiwa. Nah, kalau saya lihat di sini ada sedikit perasaan yang muncul, ya, dalam arti mungkin saja ada perasaan kecewa setelah menjalani sekian lama apa yang menjadi panggilan jiwamu, ya. Kalian mulai ada perasaan-perasaan kecewa karena bisa saja karena tidak ada kemajuan, karena tidak ada hal-hal yang berubah yang bisa memberikan jaminan kestabilan hidup seperti itu. So, itu yang membuat seseorang pada akhirnya mulai bimbang. Kalian yang sudah berada di jalan yang kalian pilih untuk mengikuti panggilan jiwamu, saat ini mungkin mulai dalam situasi yang bimbang. Apakah harus bertahan? Apakah harus, ya bisa dikatakan di sini, mengambil keputusan yang lain? Ini seperti dihadapkan dengan dilema, ya. Karena di sini ada Three of Wands, ini tentang mencoba meyakinkan diri. Antara ingin melepaskan atau ingin bertahan. Seseorang sedang mencoba meyakinkan diri. Apakah memang ini yang tepat menjadi sebuah pilihan hidupmu, begitu? Atau justru kamu harus mencari peluang lain yang biasanya ini ukurannya, takarannya itu diukur dengan untung rugi finansial. Kalau terus-terusan dalam situasi jalan hidup yang seperti ini, terlalu banyak melakukan tindakan yang bisa dikatakan sukarela, atau ya tidak terlalu tidak terlalu memikirkan berapa yang didapat seperti itu, ya mungkin ada yang mulai berpikir mati konyol seperti ini. Nah, bisa saja, ya. Pada akhirnya apa yang sudah menjadi panggilan hidupnya, ini saya melihat seperti mereka-mereka yang mungkin selama ini menjalani panggilan hidup, panggilan jiwanya yang lebih banyak ingin melayani orang-orang, itu pada akhirnya mulai berpikir, mungkin akan lebih baik kalau melihat peluang yang lain yang lebih memberikan keuntungan, begitu. Tapi semesta memberikan kartu Remember Me by the Happy Memories We Create. Kalian yang mulai ragu dengan panggilan jiwa kalian yang mulai ragu untuk tetap bertahan dalam perjalanan spiritual kalian, ingatlah hal-hal yang indah, ya. Hal-hal indah yang pernah kalian rasakan di dalam perjalanan spiritual ini atau di dalam menjalani panggilan jiwamu ini. Ingat hal-hal indah itu, karena
bisa saja sebenarnya jiwamu memang sudah harus berada di dalam perjalanan hidup yang sekarang. Pada akhirnya jika kamu berusaha berontak, dalam arti kamu berusaha untuk merubah apa yang menjadi panggilan jiwamu, kamu yang mungkin selama ini sudah banyak berjalan dalam ya misalnya di sini mengikuti panggilan jiwamu sebagai seseorang yang melayani. Contohnya misalnya kalian sudah terlalu banyak melayani dalam hal mendidik anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Itu juga panggilan jiwa tanpa memikirkan bayaran secara sukarela. Nah, pada akhirnya mungkin mengalami semacam kesulitan hidup ya, dan berpikir bagaimana ini kalau seperti ini terus ya saya nggak bisa punya kemajuan hidup. Nah, kalian berpikir untuk melihat peluang yang lain. Pada akhirnya kalian meninggalkan apa yang menjadi jiwa kalian yang sebenarnya, yaitu apa? Mendidik itu tadi. Ingat, jika kalian meninggalkan panggilan jiwa kalian dan kalian beralih, jiwamu pasti akan kembali memanggilmu. Itu kamu akan menjalani kehidupanmu yang lain atau profesimu yang lain itu dengan perasaan tertekan. Karena jiwamu bukan di sana. Jiwamu itu di sini. Itu twin flame-mu. Jadi sekali lagi pertimbangkan untuk kalian yang mungkin sekarang sudah berada di dalam sebuah perjalanan spiritual atau sudah memilih jalan hidup yang lebih lebih banyak memberikan semacam pelayanan ya, itu merupakan panggilan jiwamu. Pertimbangkan apa yang ya bisa dikatakan hal-hal yang indah yang pernah kamu rasakan di dalam perjalanan hidupmu saat ini. Oke, sebelum kamu memutuskan untuk meninggalkan. Jangan nanti kalian sudah memutuskan meninggalkan untuk beralih misalnya dengan profesi yang lain, kalian akan merasa tertekan sendiri karena memang bukan di sana panggilan jiwamu berada. Di sini, di saat ini yang sudah kamu jalani inilah kamu sudah bersama dengan jiwamu, bersama twin flame-mu. Oke. Sekarang kita lihat dalam situasi mereka yang sedang menjalani koneksi twin flame dalam sebuah hubungan. Ya, mereka yang dalam koneksi twin flame saat ini dihadapkan dengan pilihan dan seperti bimbang untuk mengambil keputusan. Mungkin ada semacam keinginan begitu ya, berpikir untuk sebuah awal kehidupan yang ingin dimulai, entah di sini seperti ingin memulai kehidupanmu dengan mencoba mengambil keputusan meninggalkan apa yang pernah kamu pikirkan, apa yang pernah kamu harapkan terkait twin flame-mu. Mungkin ini tentang kamu ingin menjalani kehidupan kamu bersama seseorang yang baru, atau ya bisa dikatakan kamu di sini seperti mencoba untuk nggak mau peduli, nggak mau mengetahui lagi tentang keberadaan twin flame-mu. Karena kamu merasa selama ini seperti sudah seperti orang yang ya bisa dikatakan sudah cukup lama merasa stuck dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Menantikan twin flame-mu, mengharapkan twin flame-mu. Dan di sini memang pada akhirnya mencoba untuk nggak mau tahu, nggak mau peduli tentang keberadaan twin flame-mu lagi, kamu mencoba mengawali kehidupan kamu, mungkin dengan seseorang yang baru. Saya melihat di sini memang ada sebuah peluang, ya, peluang yang diberikan mungkin dengan kehadiran seseorang yang bisa memberikan harapan, bisa memberikan masa depan untukmu, bisa memberikan kejelasan untuk bisa berbahagia dengan kamu. Itu yang membuat kamu pada saat ini pada akhirnya mengambil keputusan untuk sudahlah, aku nggak peduli lagi dengan dia, twin flame-ku. Aku nggak peduli lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dia, nggak mau dengar, nggak mau tahu. Karena di sini peluang yang ada ini adalah tentang seseorang yang lebih memberikan masa depan kalau saya lihat ya, harapan. Bisa memberikan
semacam kesempatan yang lebih baik untuk masa depan kamu. Mungkin untuk menikah, mungkin untuk menjalani kehidupan dalam sebuah ikatan berkeluarga seperti itu. Karena kalau saya melihat di sini mungkin kalian sudah merasa selama ini sudah terlalu mengutamakan yang sia-sia. Artinya sudah terlalu lama stuck, sudah terlalu lama bisa dikatakan hanya berharap, menunggu. Maka dari itu sekarang ketika ada peluang, kalian mulai mencoba untuk tidak peduli atau tidak mau tahu untuk keberadaan atau apapun yang berkaitan dengan twin flame. Saya melihat ini tentang sebuah awal yang kalian mulai dengan seseorang. Kalian mencoba mengakhiri apa yang kalian rasakan terhadap twin flame. Tapi kalau saya melihat di sini, kalian mungkin bisa dikatakan hanya mencoba untuk menipu dirimu sendiri. Menipu dirimu sendiri. Ini seperti semacam pelarian. Kalian itu sebenarnya rindu. Kalian itu sebenarnya masih ada perasaan-perasaan yang cukup kuat terhadap twin flame. Makanya kalian stuck. Kalau kalian selama ini stuck karena kalian masih punya perasaan terhadap twin flame. Kalian merindukan dia. Ya. Jadi sebelum mengawali kehidupanmu bersama yang lain atau bersama seseorang, yakinkan dirimu. Apakah kamu yakin ingin benar-benar melepaskan perasaan, harapan, apapun yang berkaitan tentang twin flame-mu? Dengan mengawali hidupmu bersama seseorang yang baru atau seseorang yang saat ini menjadi pasanganmu? Yakinkan dirimu. Karena di sini semesta memberikan kartu Remember Me by the happy memories we create. Ya, ini energi yang sangat jelas dari dalam diri kamu. Kamu itu sebenarnya masih kuat, terikat dan juga masih kuat koneksimu bersama dia, twin flame-mu. Seolah-olah dia berkata, ingatlah aku. Dengan apa yang pernah kita lewati, memori, kenangan yang pernah kita lewati bersama, hal-hal indah yang pernah kita lewati bersama. Kalian rindu, dia pun rindu. Kalian stuck, dia pun stuck. Kalian bingung harus berbuat apa, dia pun begitu. Karena kalian kembaran jiwa. Apa yang kamu rasakan, dia rasakan. Mungkin kamu mencoba untuk mengawali kehidupanmu dengan seseorang, dia pun begitu. Kamu nggak mau tahu dulu tentang dia. Kamu mencoba untuk nggak peduli. Dia pun mencoba untuk nggak mau mengingat kamu. Kalau memang dia adalah twin flame yang terkoneksi denganmu, apa yang kamu rasakan, itulah yang dia rasakan. Jadi, kalau saya katakan di sini, jika kamu merasa dia benar-benar adalah twin flame-mu, kalau kamu merasa masih mencintai dia, maka dia pun masih mencintaimu. Oke, seperti itu yang saya lihat untuk bacaan Koneksi Twin Flame di edisi pertama bulan Agustus 2021.